Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semalam tidur nyenyak? Mimpi indah? Oh, haleluya. Pagi hari ini, mari sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, sebelum kita beraktivitas, ayo saya undang Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Kami ucap syukur pagi hari ini Bapa, karena kasih karunia-Mu yang besar, kami boleh datang di bawah kaki Tuhan dengan tubuh yang sehat. Karena semalam kami dapat istirahat tidur dengan nyenyak, itu juga karena kasih karunia-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berfirmanlah kepada kami untuk bekal di dalam pekerjaan sepanjang hari ini. Pimpin kami, pegang tangan kami, supaya kami tidak berjalan sendiri. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua 23 ayat 11. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Tema firman Tuhan, bertekun. Bertekun untuk apa? Mengasihi Tuhan. Haleluya. Sungguh kalau kita mau melakukan, tetap bertekun mengasihi Tuhan. Aduh, senang sekali saudara. Saudaraku, menjadi orang Kristen itu tidak cukup atau berhenti, aku sudah percaya, aku sudah pergi ke gereja, aku sudah melakukan apa yang diharuskan sebagai orang Kristen. Ya, biasanya begitu. Kita melakukan kegiatan-kegiatan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Belum. Kita harus koma. Ya. Kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Harus hidup sesuai dengan perintahnya. Nah ini yang perlu kita renungkan pagi hari ini. Saudaraku, di dalam Matius 22, di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi selain kita percaya Kristus, kita jadi orang Kristen, kita harus melakukan perintahnya. Perintah yang pertama, Matius 22 yang sudah kita baca, ayat 37 tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bukan separuh hati, segenap hatimu. Segenap jiwamu. Dan segenap akal budimu. Ini harus kita lakukan. Selanjutnya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Nah ini, saudara, kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, juga mengasihi sesama kita. Lanjut, bukan hanya itu, Tuhan katakan harus bertekun mengasihi Tuhan. Memang tidak mudah, ya. Untuk bertekun mengasihi Tuhan itu memang tidak mudah. Sekarang mungkin keadaan tubuh kita, hati kita lagi senang, ya, penuh dengan gairah hidup.
Kita mengasihi Tuhan? Yes, oke. Ya. Oke. Ya, tetapi pada suatu ketika mungkin hati kita kurang mood, kurang senang. Ya. Ada banyak tantangan, penderitaan, badai silih berganti. Saudara, untuk itu seringkali kita mulai tergoncang. Bagaimana kita mau memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, mulai ada goncangan-goncangan. Ya, kalau goncangan itu besar, oh puji Tuhan, kita harus bertahan dengan sekuat tenaga. Kalau goncangannya masih sepoi-sepoi, kita masih bertahan dengan apa yang ada pada kita. Tapi kalau kita mau pada saat badai kecil, badai besar tetap mengasihi Tuhan, itu yang baik. Masalahnya, kita mau enggak? Karena badai itu mungkin berbicara pemrosesan bagi kita. Badai menempah iman kita. Badai membuat kita boleh mengenal siapa yang kita kasihi itu. Yang firman-Nya, perintahnya kita harus mengasihi Allah. Siapa Allah itu? Nah, dengan badai itu kita diajar mengenal kasih Allah yang sejati. Saudara, firman Tuhan, demi nyawamu. Tadi kita sudah bahas, demi nyawamu bertekun mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi bukan demi orang lain. Untuk kita ini yang harus bertekun, bukan orang lain yang kita anjurkan, ayo bertekun. Diri sendiri tidak bertekun. Bagaimana kita akan menghadapi itu? Nah, ini dia masalahnya. Saudara, ada harga yang harus dibayar. Risiko yang harus kita tanggung saat kita mau melangkah dengan taat. Saudara, ketaatan itu perlu dengan harga yang harus dibayar. Mungkin kita dipermalukan, mungkin kita diremehkan, mungkin kita dikucilkan, ya, dan lain-lain. Tapi tetaplah taat. Ya, demi nyawamu. Firman Tuhan katakan, Yosua kata, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Demi nyawamu, bukan nyawa orang lain, diri kita. Ayo bertekun mengasihi Tuhan, saudara. Karena kalau kita mau taat, dan dalam perjalanan kita berbalik, tidak taat lagi, ya, saudara, hati-hati. Kita akan mengalami kejatuhan. Kejatuhan yang membawa kita tidak enak. Mungkin waktu kita mengadakan komitmen untuk taat, dan di saat ada badai kita berpaling dan kita tidak lagi taat kepada Tuhan Allah kita. Saudara, hal-hal yang tidak kita inginkan menjadi sesuatu mungkin menyakitkan kita. Mungkin juga dikatakan terlalu berat bagiku Tuhan, aku tidak mampu lagi. Tekanan, penderitaan, dan kita berpaling kepada yang lain, malah kita akan mendapatkan harga lebih mahal lagi yang harus ditanggung. Saudaraku, dari itu mari kita bersama-sama harus berani berkata pada diri kita ini, ayo bertekun mengasihi Tuhan, ayo. Ya, karena kalau kita sudah berkomitmen, kita mau berjanji
aku mau bertekun dan taat kepada Tuhan, hati-hati, ada harga yang harus dibayar. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Tapi bersyukurlah kalau hal itu terjadi, merupakan satu ujian bagi kita. Oh, puji Tuhan, kita akan dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita boleh mengenal kasih Bapa yang kita kasih itu yang sejati. Jadi bukan main-main lagi. Jadi saudaraku dan saya, mari kita benar-benar serius. Karena Yosua berkata, demi nyawamu, ya, demi nyawamu, nyawaku ini loh, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara, pada pagi hari ini, mari kita merenungkan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada peluang atau kesempatan yang membuat kita berbalik dan tidak taat kepada Tuhan. Tapi biarlah setiap ada kesempatan, peluang sekecil apapun, kita mau tetap hidup dalam kehendak Tuhan, taat kepada Tuhan. Demi nyawaku, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Amin. Pagi hari ini, mari kita berdoa. Biarlah kasih karunia-Mu turun pada kami semua Tuhan, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kuatkan kami, pimpin kami, pegang tangan kanan kami, supaya kami tetap berjalan di dalam pegangan Tuhan, langkah-langkah Tuhan, jalannya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang akan melakukan pekerjaannya, aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan buat berhasil. Apa yang dikerjakan, apa yang dikelikan untuk kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangganya, Tuhan cukupi. Ibu-ibu rumah tangga, Tuhan juga berkati. Tuhan berkati juga anak-anaknya yang saat ini dalam sekolah atau bangku mahasiswa, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Biarlah kasih karunia Allah turun atas saudara kami yang sudah mendengarkan Mana Rema pagi hari ini. Tuhan juga memberkati bangsa negara kami, Republik Indonesia. Dan kami juga berdoa kepada setiap pribadi yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan Mana Rema pagi hari ini. Tuhan juga memberkati. Terpujilah namamu. Biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudusnya menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.